kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Didi Ramadan dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 4 November 2022. DPR RI menyesalkan keterlibatan oknum petinggi Polri dalam jejaring peredaran narkoba di tanah air. Oleh karena itu, DPR RI mendukung Kapolri untuk menindak tegas setiap anggota kepolisian yang melakukan tindak kriminal untuk memberi efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, sesalkan kembali terlibatnya oknum petinggi Polri dalam jaringan narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Namun, adanya kasus ini justru harus menjadi momentum bagi Kapolri Listio Sigit untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Menurutnya, hubungan antara kepolisian dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kasus tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk mengembalikan kepercayaan di tengah masyarakat. Apalagi selama ini publik meragukan integritas Polri setelah ditimpa rentetan kasus-kasus besar. Maka itu adalah kesempatan bagi Kapolri dan Propamnya untuk menjatuhkan sebuah sanksi yang berat kepada mereka supaya tidak ada lagi yang mencontoh, tidak ada lagi yang mengikuti kira-kira perlakuan-perlakuan seperti itu di masa akan datang. Apa yang menyebabkan kira-kira polisi ikut terjebak dalam persoalan-persoalan seperti itu? Maka inilah tugasnya Propam untuk mengetahui apa yang menyebabkan, apa yang menggoda kira-kira oknum-oknum kepolisian ini sehingga dia mau terjebak dalam persoalan-persoalan narkoba di Republik ini. Ini sangat penting sekali dalam rangka menyelamatkan institusi kita ini, kepolisian, di masa akan datang, ya. Di masa persidangan 2 tahun 2022-2023, Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri untuk memberikan masukan agar kasus tersebut tidak berulang. Fitian dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Belum lama ini terjadi insiden terbakarnya mesin pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT330 rute Jakarta-Palembang. Meski tidak memakan korban jiwa, pemirsa Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan, baik angkutan penumpang maupun logistik agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan transportasi publik, Komisi 5 DPR RI mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai penerbangan di Indonesia. Mengingat belum lama ini terjadi insiden terbakarnya mesin sisi sayap kiri pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan meski tidak memakan korban jiwa, insiden yang terjadi pada pesawat Lion Air harus jadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Ia mendorong Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara untuk memperketat pengawasan maskapai penerbangan angkutan penumpang maupun logistik. Saya juga minta kepada pemerintah, Dirjen Perhubungan Udara, bagian pengamanan penerbangan, supaya betul-betul mengadakan sidak ataupun mengadakan pemeriksaan rutin terhadap airline-airline ini. Karena kita tahu bahwa belum ada 2 tahun, belum ada 1 tahun kita habis COVID, kita tahu bahwa seluruh penerbangan airline itu sempat stagnan. Banyak pesawat-pesawat yang dirumahkan lah. Dan yang lebih penting lagi, airline itu sendiri ya mempunyai rasa tanggung jawab sehingga betul-betul pesawat yang diterbangkan itu sudah memenuhi syarat kriteria. Melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang standar keselamatan penerbangan, harapannya seluruh perangkat yang terkait dengan penerbangan harus menjalankan SOP dengan baik dan apabila melanggar perlu segera diberi sanksi tegas kepada personel ataupun operator karena menyangkut keselamatan penumpang. Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelesaikan masalah terkait dampak penghapusan tenaga honorer. Informasi yang selengkap lagi akan kami sampaikan usai jeda berikut ini untuk
Teknologi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, di berita selanjutnya, Komisi 2 DPR RI menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam mencari solusi dari permasalahan tenaga honorer. DPR sudah membentuk panitia khusus atau pansus lintas komisi yang bertujuan menyusun konsep penyelesaian masalah tenaga honorer secara tuntas. Komisi 2 DPR RI membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah dampak penghapusan tenaga honorer. Menyikapi permasalahan terkait dampak rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 mendatang, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan, saat ini Komisi 2 sudah membentuk panitia khusus dengan Komisi 4, Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10. Usulan kami sudah memenuhi syarat, kemudian tinggal ada keputusan di pimpinan saja. Nah, pansus ini sebenarnya ditujukan untuk mendorong, mendesak pemerintah untuk bisa menyelesaikan ada konsep atau roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer ini secara tuntas, dan kemudian kebijakan lanjutan apa yang harus diambil oleh pemerintah berkaitan dengan soal penataan masalah ASN termasuk tenaga honorer. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi menyebutkan beberapa pilihan solusi yang akan dipertimbangkan oleh pansus pada rapat bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satunya pengangkatan jabatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Banyak dapat menggali sesuatu pemikiran dan gagasan yang kita akan perjuangkan di rapat-rapat kerja dengan Pak Menteri. Dan yang terpenting adalah bagaimana skema penyelesaian permasalahan terkait dengan pegawai honorer. Nah, apakah jalan keluarnya P3K dan memperpanjang dari masa kerja itu. Ini perlu kita selami dengan baik karena ini unsur kemanusiaannya. Dari Provinsi Bali, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Di era modernisasi seperti sekarang ini, pemirsa, teknologi merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Dan untuk itu, Wakil Ketua DPR RI mengajak para mahasiswa agar melek dengan teknologi dan juga berkontribusi dalam dan terhadap kemajuan bangsa. DPR juga mengajak masyarakat luas agar peduli dan berperan aktif dalam memelihara ekosistem lingkungan hidup.
Di era modernisasi sekarang ini, teknologi menjadi bagian penunjang kehidupan masyarakat di dunia. Ditambah lagi pencemaran lingkungan yang semakin meresahkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai, Indonesia seharusnya mengedepankan teknologi ramah lingkungan sehingga memberi dampak baik terhadap lingkungan hidup. Di Universitas Sunan Giri, Muhaimin Iskandar mengajak seluruh mahasiswa unsuri melek terhadap teknologi dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dengan menghasilkan inovasi dan teknologi ramah lingkungan demi menjaga kesehatan lingkungan dan makhluk hidup. Muhaimin juga mengajak masyarakat luas peduli dan berperan aktif dalam memelihara ekosistem lingkungan hidup. Dengan begitu, masyarakat memiliki tingkat kesehatan yang baik. Kita butuh teknologi yang sangat menjadi harapan konsumsi masyarakat. Teknologi mobilitas, baik motor, mobil, yang ramah lingkungan dan itu listrik, mobil listrik, motor listrik. Kita juga butuh banyak teknologi tentang kesehatan, alat-alat kesehatan, kebutuhan mesin-mesin untuk penanganan kesehatan, itu butuh teknologi. Nah, tapi selain teknologi yang dibutuhkan, kita butuh SDM yang menopang kemajuan teknologi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah mempercepat digitalisasi dalam berbagai sektor. Namun, pemerintah harus melakukan edukasi tentang teknologi pada masyarakat yang belum melek teknologi, sehingga keunggulan teknologi bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jawa Timur, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini DPR RI mendorong Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengkaji penyebab dari kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. DPR juga berharap agar BRIN mampu membuat obat penawar sendiri untuk pasien gagal ginjal akut agar tidak mengandalkan obat-obatan impor. Komisi 9 DPR RI mendorong Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ikut mengkaji fenomena gagal ginjal akut di Indonesia. Komisi 9 juga berharap Indonesia melalui BRIN dapat memproduksi obat secara mandiri agar tidak bergantung pada impor obat dari luar negeri. Sebagai upaya penanganan kasus gagal ginjal akut, Kemenkes mendatangkan antidotum fomepizole dari Jepang, Singapura, dan Australia untuk pengobatan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prastiani, seharusnya BRIN juga ikut mengkaji fenomena gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia, mulai dari penyebab hingga mengembangkan obat penawar sendiri untuk pasien gagal ginjal akut. Ia berharap Indonesia tidak lagi mengandalkan impor obat dari luar negeri untuk menangani berbagai kasus kesehatan Indonesia dan mulai memproduksi obat secara mandiri. Mendorong unsur kementerian lembaga untuk bisa membangun ketahanan dan kemandirian obat dalam negeri. Nah, kalau hari ini kita punya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya seharusnya ini yang mulai mereka lakukan, mulai melakukan langkah investigatif terkait penyebab gangguan ginjal akut, termasuk juga mulai memikirkan apa sebetulnya penawar yang bisa diteliti, dikembangkan di tanah air begitu. Jangan sampai setiap kali ada kejadian, setiap kali itu pula kita impor. Setiap kali ada pandemi, setiap kali itu pula kita tergantung pada obat-obatan dan vaksin dari luar negeri. Ken Hilman dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendesak adanya langkah investigasi untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan bagaimana obat-obatan yang mengandung zat berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak di sini bisa lolos di pasaran. Dan mengapa pemerintah bisa sampai kecolongan? Bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
saya Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Berita selanjutnya dari Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa kematian anak-anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut telah mencapai 159 anak hingga 31 Oktober 2022 kemarin. Hal ini menggambarkan fatality rate kasus ini sangat tinggi atau di atas 50% dari jumlah yang dilaporkan dan tidak menutup kemungkinan data ini akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. DPR RI pun menilai pemerintah kecolongan dalam tata kelola bahan dan peredaran obat-obatan di Indonesia. Fenomena ini sudah selayaknya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan dan untuk segera melakukan pembenahan dalam tata kelola obat di Indonesia. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 9 DPR RI menyoroti tata kelola pengawasan obat yang belum maksimal dan perlu dilakukan pemeriksaan obat-obatan secara berkala untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian takaran bahan obat yang menjadi penyebab kasus gagal ginjal pada anak. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyoroti tata kelola pengawasan obat yang masih belum maksimal. Untuk itu, Feli meminta agar pemeriksaan kandungan obat-obatan bisa dilakukan secara berkala untuk mencegah ketidaksesuaian takaran bahan baku. Kita kembali lagi ke tata kelola. Yang menjadi tanggung jawab ini siapa? Apakah ini lemahnya pengawasan atau apa? Nah ini kita harus telusuri terus. Jadi yang saya lihat tadi kalau dari adik tanya seperti tadi, tentunya lemahnya pengawasan ya. Tentunya lemahnya pengawasan dan memang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini bukan cuma di awal. Tapi ada waktu-waktu tertentu secara periode tertentu kita harapkan diambil lagi sampelnya. Apakah itu sama seperti pemeriksaan pertama atau justru sudah berubah? Ini kan penting ya. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap obat dengan kandungan zat berbahaya yang biasa dikonsumsi anak-anak. Lebih lanjut, Saleh meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat menemukan obat yang bisa mengatasi gagal ginjal akut pada anak dengan menjalin kerjasama lintas sektor. Bagaimana agar gagal ginjal akut ini bisa segera dihentikan. Termasuk diantaranya hal yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian dan kajian dan uji coba terhadap beberapa obat yang diduga mengandung unsur etanol ya yang dianggap sangat berbahaya itu. Yang kedua yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan adalah mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada itu. Sampai sekarang ini memang katanya sih mereka sudah punya obatnya. Tetapi sekali lagi ini belum obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal itu. Komisi 9 DPR RI mendorong Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ikut mengkaji fenomena gagal ginjal akut di Indonesia. Komisi 9 DPR RI juga berharap Indonesia melalui BRIN dapat memproduksi obat secara mandiri agar tidak tergantung pada impor obat dari luar negeri.
Kalau hari ini kita punya BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya seharusnya ini yang mulai mereka lakukan, ya, mulai melakukan langkah investigatif terkait penyebab gangguan ginjal akut, termasuk juga mulai memikirkan apa sebetulnya penawar yang bisa diteliti, dikembangkan di tanah air begitu. Jangan sampai setiap kali ada kejadian, setiap kali itu pula kita impor. Setiap kali ada pandemi, setiap kali itu pula kita tergantung pada obat-obatan dan vaksin dari luar negeri. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan BPOM dan Polri sudah tepat untuk melakukan proses hukum terhadap 2 perusahaan farmasi terkait cemaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Dasko juga meminta Komisi 9 DPR RI yang membawahi bidang kesehatan untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum tersebut hingga tuntas. Seharusnya perusahaan farmasi yang sudah berpengalaman memproduksi obat itu tidak demikian. Karena ini menyebabkan hal-hal berbahaya terutama bagi anak-anak. Dan kita akan minta kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 9, untuk mengawal proses penegakan hukumnya, demikian. Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak seharusnya buang badan dan hanya menunjuk hidung perusahaan farmasi gara-gara kecolongan dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Fenomena ini sudah selayaknya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola peredaran obat di Indonesia. DPR tak ingin lagi mendengar kejadian serupa terulang di kemudian hari. Proses penegakan hukum harus tetap berlanjut. Pihak-pihak yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena begitu mudahnya menyebabkan ratusan nyawa calon penerus bangsa ini melayang. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kembalinya pertunjukan musik secara langsung setelah vakum akibat pandemi seolah menjadi ajang melepas kangen antara pelaku dan penikmat musiknya, Anggun. Dan kalau misalnya kita melihat euforianya di sini, pasti banyak sekali masyarakat yang merindukan dan akan berbondong-bondong datang. Tentunya pemirsa, informasi mengenai ragam festival musik yang kembali digelar pasca pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tahun ini merupakan tahun yang menggembirakan bagi para musisi dan para penikmat konser musik. Setelah 2 tahun sunyi tanpa musik di tahun ini,
Pasca meredanya pandemi COVID-19, beberapa konser dan festival musik berskala lokal dan internasional siap digelar kembali di Indonesia. Nah, festival dan konser musik ini akan mengobati kerinduan dari segala lapisan masyarakat akan pagelaran musik yang digelar secara langsung. Selain itu, hal ini juga dianggap membawa titik cerah bagi kemajuan industri ekonomi kreatif dan juga yang ada di tanah air. Kira-kira apa saja ragam festival musik yang kembali diselenggarakan di Indonesia? Dan seperti apa keseruannya? Langsung saja kita saksikan informasinya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Menyaksikan sebuah festival musik adalah sebuah pengalaman yang luar biasa menyenangkan sekaligus menghibur. Berada di satu acara, bergembira bersama teman dan sahabat, berbagi rasa dengan ratusan bahkan ribuan penonton lainnya, menciptakan euforia yang akan selalu diingat. Musik seakan sudah menjadi candu di semua lapisan masyarakat. Dimanapun, pasti selalu ada yang memainkan musik, entah dari handphone, laptop, CD, radio, dan lain sebagainya. Musik selalu bisa didengar dimanapun, baik di warung kopi, pos ronda, kantor, bahkan pusat perbelanjaan. Penikmat musik pun beragam, ada yang dari kalangan milenial, anak-anak, hingga orang tua. Berbagai macam pilihan genre musik pun membuat musik memiliki warna-warni di setiap nadanya. Di Indonesia sendiri, acara-acara musik banyak yang hadir dengan berbagai macam aliran musik. Ada yang menampilkan aliran musik keras, indie, jazz, hingga dangdut dengan menampilkan berbagai bintang tamu terkenal. Nah, setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, di tahun ini beberapa festival dan konser musik Indonesia kembali diselenggarakan. Yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh para penggemar untuk menyaksikan para artis idola mereka tampil di atas panggung. Apa saja sih festival musik populer yang biasanya diselenggarakan di Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama ada With The Fest. With The Fest adalah salah satu festival musik Indonesia yang sudah dinantikan oleh banyak penggemar. Di tahun 2022 ini, With The Fest diselenggarakan di GBK Sport Complex pada bulan September lalu. Konser musik With The Fest yang sebelumnya digelar secara virtual selama 2 tahun berturut-turut, kali ini kembali diselenggarakan secara langsung. Salah satu festival musik terbesar di Asia ini terbiasa menghadirkan musisi-musisi internasional. Pada penampilan sebelumnya, With The Fest pernah mendatangkan Troye Sivan, Anne Mary, hingga Daniel Caesar. Harga tiket With The Fest dibanderol mulai dari Rp1,5 juta. Tiketnya bisa dibeli di website withthefest.com atau lewat Instagramnya @withthefest. Yang kedua, ada Pesta Pora. Festival Pesta Pora 2022 jadi ajang puluhan ribu penggemar musik kembali merasakan keseruan industri pertunjukan musik. Sebanyak 174 musisi dilibatkan untuk tampil. Mereka yang berasal dari segala genre tersebar di 6 panggung selama 3 hari, yaitu pada 23 sampai 25 September 2022. Acara ini digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Ramainya pengunjung sudah terasa sejak hari pertama. Nama-nama besar seperti Vincent Desta, Endah Enresa, Tulus, Tip X, The Changcuters, hingga Kangen Band ikut serta untuk meramaikan acara ini. Musisi-musisi dari genre non-pop hingga kasidah pun turut menghibur pengunjung yang hadir di festival ini. Tak hanya menyajikan musik, Festival Pesta Pora menyajikan hiburan lainnya, mulai dari kuliner, belanja merchandise, hingga pertunjukan komedi. Pesta Pora juga jadi ajang kembalinya para penggemar musik dan festival untuk bersukaria, bernyanyi bersama, dan bernostalgia. Festival Musik Synchronize atau Synchronize Fest 2022 siap digelar secara offline setelah 2 tahun vakum. Dan tahun ini, acara ini dilangsungkan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 7 hingga 9 Oktober 2022.
Mengusung tema lokal lebih vokal, Synchronize Festival 2022 menghadirkan 126 penyanyi tanah air yang berasal dari berbagai genre dan generasi. Beberapa di antaranya yang hadir adalah Agnes Mo, Ahmad Ben, Raja, Payung Teduh featuring Pusakata, hingga penyanyi dangdut koplo yang sedang naik daun, Denny Caknan. Synchronize Fest 2022 yang mengusung tema lokal lebih vokal dinilai selaras dengan pergerakan festival itu sejak 2016 yang selalu mendukung dan mendorong musisi-musisi tanah air untuk datang dari dekade 60-an hingga dekade sekarang dalam merayakan keberagaman jenis musik. Dikutip dari laman resminya, Synchronize Fest sendiri merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala nasional yang mengundang puluhan ribu audiensi untuk merayakan keberagaman jenis musik di 6 panggung selama 3 hari 3 malam. Tiket untuk menonton Synchronize Fest 2022 dibanderol mulai dari Rp300.000 per hari hingga tiket terusannya yang harganya ada di kisaran Rp550.000 hingga Rp750.000. Jakarta Warehouse Project atau DWP kembali digelar di tahun 2022 ini. Promotor Ismaya Live sudah mengumumkan deretan artis yang akan tampil, di antaranya Armin van Buuren, DJ Snake, Hardwell, Martin Garrix, Z, dan masih banyak musisi lainnya. Jakarta Warehouse Project 2022 digelar selama 3 hari, yaitu pada 9, 10, dan 11 Desember 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun 2022 ini menjadi gelaran pertama Jakarta Warehouse Project secara offline, setelah 2 tahun terakhir hanya berlangsung online. Promotor Ismaya Live menjanjikan akan membawa penampilan dari berbagai genre untuk gelaran ini, demi menghadirkan pengalaman yang berbeda dan luar biasa untuk para penggemar. Harga tiketnya dimulai dari Rp1,6 juta hingga Rp3,5 juta. Harga ini belum termasuk pajak 25% ya pemirsa. Kendati harganya cukup mahal, festival musik di Indonesia masih tetap digandrungi dan dinanti oleh para penikmatnya, terutama anak-anak muda. Mereka rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk menyaksikan musisi idola mereka tampil di atas panggung secara langsung. Hal ini tidak terlepas dari budaya konsumtif ditambah efek dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, menjadikan munculnya perasaan rindu yang terpendam akibat konser musik ditiadakan selama 2 tahun terakhir. Ditambah dengan mudahnya akses untuk membeli tiket yang kini bisa dilakukan secara online dan di mana saja, hanya dengan melalui web atau situs e-commerce. Jadi festival musik mana nih yang menarik perhatian pemirsa? Ingat ya, kurangi budaya konsumtif, jangan sampai keasyikan berdendang jadi lupa saldo tabungan. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Wih, barusan tadi udah kita lihat ragam festival musik di Indonesia yang diselenggarakan. Akhirnya di tahun ini ada lagi ya dan festival musik. Sangat banyak yang biasa dilakukan setiap tahunnya juga di sini mulai bermunculan dan banyak sekali peminatnya. Nanti Dadi akan datang? DWP 2022. Iya. Kayaknya enggak deh, kayaknya mendingan nonton dari YouTube. Kalau aku datang? Harus datang dong, karena ini adalah pertama kalinya setelah pandemi. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 4 November 2022. Pada pukul 2 siang nanti, pemirsa akan digelar penutupan turnamen bulu tangkis Piala Ketua DPR RI, sekaligus penyerahan piala oleh Ketua DPR RI di lapangan bulu tangkis Sport Center DPR RI. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih Anda dapat saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, dengan demikian TVR 09 edisi pagi ini kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pemirsa mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Tarini dan tentu saja rekan saya Debbie Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.